Perang Dunia II adalah konflik terbesar dalam sejarah umat manusia. Perang ini berlangsung selama 6 tahun dan mengubah dunia selamanya. Tapi, bagaimana awal mula perang ini terjadi dan bagaimana akhirnya pasukan poros bisa kalah? Yuk, kita bahas perjalanan Perang Dunia II dari awal hingga akhir. Di awal perang, Jerman dan Jepang berada di atas angin. Dalam waktu singkat, Jerman yang dipimpin Adolf Hitler berhasil menaklukkan banyak negara Eropa, termasuk Prancis, Belgia, Belanda, Denmark, Norwegia, Yunani, dan Yugoslavia. Bahkan, Inggris pun hampir tumbang akibat serangan udara Jerman yang dikenal sebagai Blitzkrieg. Perang Dunia Kedua tidak muncul begitu saja. Setelah Perang Dunia I, ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, dan perjanjian damai yang memberatkan negara-negara pemenang, seperti yang terjadi pada Jerman, menciptakan kondisi yang subur bagi munculnya ideologi ekstremisme. Adolf Hitler dan Partai Nazi memanfaatkan rasa frustrasi rakyat untuk mengembalikan kejayaan Jerman melalui ekspansi wilayah dan kebangkitan nasionalisme. Selain Jerman, Jepang juga tengah berkembang sebagai kekuatan militer yang ambisius. Dengan pandangan imperialistik, Jepang ingin menguasai Asia Pasifik demi sumber daya alam dan pengaruh global. Italia, di bawah Benito Mussolini, juga tergabung dalam aliansi ini. Bersama-sama membentuk kekuatan yang kemudian dikenal sebagai poros atau blok poros. Fase pertama, kejayaan awal pasukan poros. Pada fase awal perang, Jerman menggunakan strategi militer yang revolusioner, yakni Blitzkrieg atau serangan kilat, untuk menaklukkan sejumlah negara Eropa dengan cepat. Dalam waktu yang relatif singkat, Jerman berhasil menundukkan negara-negara seperti Prancis, Belgia, Belanda, Denmark, dan Norwegia. Tak hanya itu, Jerman juga menguasai Yunani dan Yugoslavia, memperluas cengkeramannya di benua Eropa. Dengan kekuatan udara yang luar biasa, Jerman melancarkan serangan hebat yang hampir membuat Inggris terpojok. Meskipun Pulau Britania berhasil bertahan melalui ketangguhan dan strategi pertahanan yang inovatif, sementara Jerman mengukir sejarah di Eropa, Jepang melancarkan kampanye agresifnya di Asia. Jepang menguasai sebagian besar wilayah Cina, termasuk melalui konflik panjang seperti Perang Tiongkok-Jepang Pat Gua. Tak hanya itu, Jepang menaklukkan Indochina, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Burma, menjadikannya kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara. Dengan kekuatan angkatan laut dan udara yang terus berkembang, Jepang bahkan mengancam negara-negara besar seperti India dan Australia yang semakin memperluas bayang-bayang perang. Fase kedua, kebangkitan sekutu dan perubahan arah perang. Titik balik besar terjadi ketika Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor pada 7 Desember tahun 1941. Serangan mendadak ini mendorong Amerika Serikat untuk secara resmi terlibat dalam konflik global. Dalam pertempuran strategis yang menentukan, Angkatan Laut AS berhasil membalikkan keadaan melawan Jepang, menghentikan laju ekspansi di Pasifik. Di pulau kecil di Samudra Pasifik, pasukan Amerika menahan serangan Jepang dengan gigih, memberikan dampak moral dan strategis yang besar bagi sekutu. Kebangkitan di front timur. Di Eropa Timur, pertempuran antara Jerman dan Uni Soviet menjadi salah satu babak paling brutal dalam sejarah perang. Pertempuran Moskwa dan Stalingrad Uni Soviet menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam mempertahankan tanah airnya. Kemenangan di Moskwa dan terutama di Stalingrad, di mana pasukan Soviet berhasil mengepung dan menghancurkan tentara Jerman, menandai awal keruntuhan kekuatan poros di front timur. Di Afrika Utara, sekutu juga melancarkan kampanye yang berhasil mengusir pasukan poros dari wilayah strategis tersebut. Keberhasilan ini membuka jalan bagi operasi lebih lanjut di Eropa dan Asia, serta meningkatkan moral di kalangan pasukan sekutu. Fase ketiga 1943 sampai 1945, serangan balik sekutu dan akhir kekuasaan poros. Pada tahun 1943,
Sekutu mulai mengintensifkan serangan di berbagai front. Di Italia, pasukan Sekutu mendarat dan memulai kampanye yang panjang untuk mengusir tentara Jerman. Momen penting lainnya adalah jatuhnya Benito Mussolini. Kejatuhan rezim fasis di Italia menjadi simbol berakhirnya era dominasi poros di Eropa Selatan. Mungkin momen yang paling ikonik dalam sejarah Perang Dunia Kedua adalah pendaratan di Normandia, yang dikenal sebagai D-Day pada 6 Juni tahun 1944. Dengan operasi gabungan yang melibatkan ribuan pasukan dari berbagai negara, Sekutu berhasil membuka front baru di Eropa Barat. Pendaratan di Normandia tidak hanya menandai dimulainya pertempuran sengit di Eropa, tetapi juga memberikan momentum bagi Sekutu untuk menekan pertahanan Jerman dari Barat, yang pada akhirnya membuat pasukan Nazi semakin terdesak. Di Samudra Pasifik, pertempuran antara Jepang dan Sekutu berlanjut dengan sengit. Pasukan Sekutu perlahan-lahan merebut kembali wilayah-wilayah penting seperti Filipina, Burma, dan Iwo Jima. Namun, puncak dari perang di Asia terjadi ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus tahun 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus ke 1945. Kejadian ini bukan hanya menandai kekalahan militer Jepang, tetapi juga mengubah paradigma peperangan di dunia. Dengan dampak psikologis dan destruktif yang luar biasa dari bom atom, serta tekanan dari operasi militer yang terus berlangsung, Jepang akhirnya menyerah pada 15 Agustus tahun 1945. Di Eropa, Jerman telah menyerah pada Mei tahun 1945 setelah Berlin jatuh ke tangan pasukan Uni Soviet. Kedua penyerahan ini menandai berakhirnya konflik global yang telah mengubah wajah dunia. Perang Dunia Kedua membawa dampak yang sangat luas, mulai dari redrawing perbatasan negara hingga lahirnya organisasi internasional seperti PBB yang bertujuan menjaga perdamaian dunia. Negara-negara yang hancur perang mengalami proses rekonstruksi besar-besaran, yang kemudian menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di era pasca perang. Konflik ini mengajarkan kita tentang konsekuensi dari kebijakan ekstrem, nasionalisme yang berlebihan, dan kegagalan diplomasi. Dari kekejaman di medan perang hingga penderitaan warga sipil, sejarah Perang Dunia Kedua menjadi pengingat betapa mahalnya harga kemanusiaan ketika perang melanda. Seiring berjalannya waktu, dunia belajar bahwa dialog dan kerjasama internasional jauh lebih penting daripada konfrontasi militer. Perang Dunia Kedua bukan hanya soal kemenangan militer atau kekalahan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang mencerminkan kegigihan, pengorbanan, dan semangat untuk bangkit kembali. Dari dominasi awal pasukan poros hingga kebangkitan dan kemenangan Sekutu, perang ini mengajarkan kita nilai-nilai penting tentang perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Apa pelajaran yang paling penting menurut kalian dari sejarah Perang Dunia II? Tulis komentar di bawah. Bagikan pendapatmu, dan jangan lupa untuk like serta subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten sejarah yang menarik dan mendalam.